Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lesson of Bahasa. But before we start our lessons today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about review puisi rakyat. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Review materi puisi rakyat. Anak-anak masih ingat ya apa itu puisi rakyat? Good. Puisi rakyat adalah salah satu karya sastra yang bentuk dan ketentuannya sudah diatur dengan aturan yang baku. Biasanya dia merupakan tradisi dari suatu wilayah tertentu. Puisi rakyat sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Puisi rakyat yang pertama yaitu pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang memiliki baris, sampiran, dan isi. Pantun sendiri berasal dari bahasa Minangkabau yaitu patuntun yang berarti penuntun. Pantun sendiri biasanya digunakan pada acara-acara tertentu, baik untuk membuka acara, untuk mengisi acara, ataupun untuk mengakhiri suatu acara. Ciri-ciri pantun ada 5. Ciri yang pertama terdiri dari 4 baris. Ciri yang kedua yaitu 2 baris pertama merupakan sampiran, yaitu baris pertama dan kedua. Kemudian ciri yang ketiga, 2 baris terakhir merupakan isi, atau baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Ciri yang keempat yaitu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan ciri yang kelima atau yang terakhir yaitu memiliki sajak ataupun rima A, B, A, B. Ingat-ingat ya. Jadi pada pantun ciri utamanya terletak pada baris, sampiran, dan baris isi. Itu ya ciri-ciri dari pantun. Selanjutnya yaitu langkah membuat pantun. Ada 4 langkah dalam pembuatan pantun. Langkah yang pertama yaitu anak-anak harus memahami terlebih dahulu ciri dan struktur dari pantun tersebut. Langkah yang kedua, anak-anak harus menentukan topik. Langkah yang ketiga, anak-anak mulai membuat isi dari pantun tersebut. Dan langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu anak-anak harus mencari kata-kata yang memiliki akhiran sama. Itu ya, 4 langkah pembuatan pantun. Jenis puisi rakyat yang kedua yaitu syair. Syair adalah salah satu puisi rakyat atau puisi lama yang memiliki karakteristik mirip dengan pantun. Perbedaan utamanya terletak pada isi dari syair. Jika pada syair, semua bagian baris yang ada dalam suatu bait syair merupakan isi, sedangkan pada pantun hanya terletak pada baris ketiga dan baris keempat. Dengan kata lain, syair hanya berisi isi saja, jadi tidak ada baris sampirannya. Ciri-ciri syair ada 6. Ciri yang pertama yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris. Ciri yang kedua yaitu setiap baris memiliki 8 hingga 14 suku kata. Ciri yang ketiga yaitu semua baris adalah isi, jadi tidak memiliki sampiran. Ciri yang keempat yaitu memiliki sajak atau rima A, 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 jadi seluruh baris memiliki rima yang sama. Ciri yang kelima yaitu setiap bait dan baris dari syair tidak dapat berdiri sendiri, jadi saling berkaitan.
Ciri yang keenam atau yang terakhir yaitu setiap baris biasanya memiliki 4 kata. Itu ya, 6 ciri-ciri syair. Adapun langkah pembuatan syair ada 4. Langkah yang pertama yaitu perhatikan ciri dan struktur dari syair. Langkah yang kedua yaitu menentukan topik. Langkah yang ketiga, gunakan pengulangan kata yang menarik. Dan langkah yang keempat atau yang terakhir, jangan lupa untuk sisipkan amanat atau makna dari syair yang anak-anak buat. Itu ya, 4 langkah pembuatan syair. Jenis puisi rakyat yang terakhir yaitu gurindam. Anak-anak masih ingat apa itu gurindam? Good. Gurindam adalah salah satu jenis puisi rakyat yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi. Gurindam ini biasanya berfungsi untuk menyampaikan suatu ajakan ataupun untuk menyampaikan suatu filosofis ataupun kata mutiara. Ciri-ciri gurindam ada 6. Ciri yang pertama yaitu terdiri dari 2 baris dalam satu baitnya. Berbeda dengan jenis puisi rakyat yang sebelumnya yang terdiri dari 4 baris, gurindam hanya terdiri dari 2 baris saja. Ciri yang kedua yaitu setiap baris terdiri dari 10 hingga 14 suku kata. Ciri yang ketiga yaitu setiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Ciri yang keempat yaitu setiap baris memiliki rima ataupun sajak yang sama. Ciri yang kelima yaitu isi atau inti dari gurindam terletak pada baris kedua. Ciri yang keenam atau yang terakhir yaitu isi ataupun inti dari gurindam itu biasanya berisi tentang ajaran, filosofi hidup, dan kata mutiara. Itu ya, 6 ciri gurindam. Selanjutnya yaitu langkah membuat gurindam. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan dalam pembuatan gurindam. Langkah yang pertama yaitu perhatikan ciri dan struktur dari gurindam. Langkah yang kedua yaitu anak-anak harus menentukan topik. Langkah yang ketiga yaitu anak-anak bisa memulai membuat gurindam. Dan langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu carilah kata-kata yang memiliki akhiran sama. Itu ya, 4 langkah pembuatan gurindam. Oke kelas, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? Apakah anak-anak ada yang ingin tanyakan sebelum Bunda mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Jika anak-anak ada yang ingin tanyakan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda Esti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak teladan itu hebat. See you.